Shalom, selamat pagi dan selamat hari Sabat. Marilah kita menikmati keindahan, kesucian, berkat Sabat ini. Di mana saja kita berada, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Pada pagi ini saya ingin mengongsikan satu pelajaran yaitu berjudul Berjalan dengan Tuhan. Ayat inti kita saya ambil daripada buku Galatia 2 ayat 20 mengatakan, Aku telah disalib bersama Kristus. Bukanlah aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Dalam hidup jasadku, sekarang aku hidup dengan iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untukku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat hari Sabat. Dan terlebih kami akan mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan membantu kami. Supaya apa saja yang Tuhan berikan kepada kami boleh membantu kami supaya kami akan belajar untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kunci hidup seorang Kristen ialah membenarkan Kristus untuk hidup dalam kehidupannya. Ataupun kita menjemput Kristus hidup dalam kehidupan kita masing-masing. Yesus menjadi contoh kita. Dia berkata, Aku sentiasa melakukan apa yang menenangkan hati Dia. Yohanes 8:29. Dia menunjukkan bahwa melakukan apa yang berkenaan kepada Allah adalah lebih baik kepadanya daripada makanan harian. Makananku, kata Yesus, Yohanes 4:34, ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Mari kita pertimbangkan beberapa perkara yang Allah minta daripada kita. Seperti yang kita lihat dengan teliti dari firman Tuhan, kita melihat bahwa Dia di dalamnya Allah telah memberikan rahmat yang membawa kegembiraan. Bahwa dengan berbuat demikian, kita akan menikmati berjalan dengan lebih dekat dengannya, dan dalam proses itu akan membawa kepadanya kehormatan dan kemuliaan. Yang pertama, Sabat. Kita dipanggil untuk kegembiraan menjaga suci Sabat. Pada hari Sabat kita tidak boleh melakukan pekerjaan biasa dan menjauhkan diri dari perkara-perkara sekular. Keluaran 20 ayat 8 hingga 11. Ia adalah masa untuk beribadah dan juga satu masa untuk bersama-sama dengan keluarga kita dan melakukan perkara-perkara rohani, terlebih dalam pelayanan kita kepada orang lain. Seterusnya, sekitaran ataupun surrounding kita. Alkitab mengajar bahwa segala-galanya adalah milik Allah. Dan kita adalah semata-mata juga menjaga apa yang kepunyaannya. Mazmur 14 ayat 1. Oleh sebab itu kita harus mengembalikan
persembahan dan persepuluhan, sebab ini adalah kepunyaan Allah. Seterusnya, mengenai kesehatan fisikal. Tuhan yang memelihara kesehatan tubuh badan kita. Karena Dia mencipta kita. Kita tahu Tuhan mengambil berat tentang kesehatan karena Yesus menghabiskan banyak masa menyembuh orang semasa Dia di dunia ini. Dan di dalam 1 Korintus 6, 19 hingga 20 mengatakan, oleh karena badan kita adalah baik roh suci Tuhan. Marilah kita menjaga kesehatan kita, ya, dengan menjaga apa yang kita minum, apa yang kita makan. Marilah kita berdisiplin untuk mengamalkan gaya hidup yang baru. Seterusnya, kerohanian hidup kita. Untuk menjadi kuat dari segi fisikal kita, kita mesti makan dan bersenaman. Bagaimana pula dengan kehidupan rohani kita? Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Sesiapa yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku tidak akan haus." Yohanes 6:35. Untuk menjadi rohani yang kuat, kita mesti makan dalam firman Allah setiap hari. Kita perlu membaca dan merenungkan firman-Nya, yaitu Alkitab. Persoalan kita pada pagi ini ialah, adakah kita benar-benar mau melakukan apa yang Allah minta kita lakukan? Kita tahu banyak lagi yang ada di dalam Alkitab. Tetapi yang contoh-contoh kita telah belajar bersama. Adakah kita benar-benar melakukan apa yang Allah meminta kita lakukan? Jika demikian, Allah telah memberikan kita beberapa prinsip asas mengenai bagaimana untuk menunjukkan cinta kita kepadanya. Semua ini adalah ungkapan yang mengasihi Allah. Untuk berjalan dengan Tuhan bermakna bahwa kita mengasihi dan ada komitmen kita kepadanya dan berusaha untuk menjadi seperti Dia. Ini adalah mustahil untuk tidak meniru orang yang kita kasihi. Dan perkara yang menarik ialah kita sendiri diberi kaitan apabila kita melakukannya. Saya percaya saudara dan saudari, kalau kita membukakan hati kita dan memberi Tuhan untuk membantu kita supaya kita mempunyai keinginan untuk mengikut Tuhan dalam semua cara Dia, maka Dia akan menjadi satu-satunya nomor satu dalam kehidupan kita. Kehidupan Kristen adalah satu perjalanan iman. Satu perjalanan yang tidak mengambil kita semasa-masa. Setiap langkah di sepanjang jalan kita berjalan dengan Tuhan. Sekarang kepada orang yang mampu untuk mengenalkan kamu tersandung dan membawa kamu suci sebelum kehadiran kemuliaannya dengan sukacita. Yudas 20 hingga 5. Saudara-saudaraku yang kukasihi, pada sabat ini, marilah kita merendahkan hati kita supaya kita boleh berjalan dengan Tuhan di dalam pertumbuhan iman kita.
Sehinggalah Maranatha, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Pada Sabat ini sekali lagi kami sangat berterima kasih atas peringatan bahwa Tuhan ingin kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan membantu kami. Kami ini sangat lemah. Seringkali kamu mau juga berjalan dengan Tuhan. Tetapi karena dosa dan pengaruh-pengaruh duniawi ini, kami seringkali suka berjalan bersendirian. Pada Sabat ini sekali lagi kami mohon penyerahan Roh Al-Kudus supaya kami sentiasa merendahkan diri, supaya kami mengizinkan Roh Tuhan diam di dalam hati kami, supaya setiap hari kami akan mengambil keputusan untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan setiap hari. Terima kasih Bapak sebab Engkau akan memberkati setiap kami sepanjang Sabat ini, supaya kami akan bertumbuh di dalam roh dan juga terus melayani Tuhan. Apa saja yang kami boleh lakukan pada masa ini. Dan terlebih masa ini dalam kesukaran untuk menghadapi pandemik, kiranya Tuhan membantu kami semua supaya kami sentiasa terus mematuhi SOP apa yang telah diberikan kepada kerajaan kami. Kiranya Tuhan membantu kami supaya setiap kami sehat-sehat dan semua keperluan-keperluan kami sentiasa bercukupan, karena kami percaya Tuhan akan menjagai setiap kami, keperluan kami, terlebih dalam iman kami. Terima kasih Bapak sebab Engkau sudah mendengar doa ini, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.